Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 277. Chapter 277 Keputusan. Cakar naga Tanggulin turun ke atas kepala singa emas bermata 3. Tanggulin terbang tinggi di atas kepala singa emas bermata 3. Karena roda bintang Su Xiaoyan melumpuhkannya, singa tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat Tanggulin mengayunkan cakarnya ke sana. Dia memukul kepala singa itu, menggunakan cakarnya untuk menancapkan kepalanya terlebih dahulu ke tanah. Namun, alih-alih mengaktifkan efek penghancurannya, cakar naga itu memantul dari kepala singa. Singa emas bermata 3 jatuh ke lantai gua dengan ledakan yang bergema, tidak sadarkan diri, tetapi masih hidup. Untuk saat ini, Kapten, Xie buru-buru angkat bicara. Jangan hancurkan kepalanya, itu bisa meninggalkan kita tengkorak jiwa. Tanggulin menarik cakarnya, memutuskan untuk tidak menindaklanjuti dengan serangan lain. Setelah menyerang singa, dia memiliki firasat aneh bahwa efek penghancuran tidak akan aktif tidak peduli apa yang dia lakukan. Itu tidak diragukan lagi adalah pengaruh keberuntungan kaisar yang menguntungkan. Itu benar-benar makhluk jiwa yang aneh. Menurutku itu hanya binatang emas bermata 3 selama 10 tahun. Jika itu berada di level 100 tahun, kami tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Petik 2. Singa pingsan yang terbaring di depan mereka praktis adalah seekor domba yang siap disembelih. Sisiknya yang keras tidak ada apa-apanya di hadapan cakar naga emas Tanggulin. Cakarnya mungkin telah memantul dari kepala singa, tetapi sisik di atasnya telah hancur berkeping-keping. Darah emas menetes dari lukanya. Sekarang kita perlu memutuskan siapa yang mendapat rampasan, kata Tanggulin, berpaling ke teman-temannya. Xiaoyan, jika kamu bisa membuat terobosan, maka cincin jiwa itu akan pergi padamu. Aku akan meneruskan tulang jiwa. Jadi Xie dan Bu Yue, kalian berdua membicarakannya. Ketiga temannya terdiam. Ini adalah kaisar yang menguntungkan, singa emas bermata 3. Mereka tidak lagi dapat ditemukan di dunia nyata, namun mereka bertemu di sini dan bahkan memiliki kesempatan untuk mendapatkan cincin jiwa dan tulang jiwanya. Siapapun yang menyatu dengan keduanya akan menerima dorongan besar dalam kekuatan. Terlepas dari kenyataan bahwa itu hanya monster jiwa 10 tahun, tulang jiwanya tidak menduduki peringkat nomor 1 tanpa alasan. Efeknya pada kekuatan spiritual seseorang tidak terduga. Mengapa Anda menyerah pada tulang jiwa, Kapten? Su Xiaoyan tiba-tiba berseru. Itu adalah tulang jiwa dari singa emas bermata 3. Aku sudah mendapatkan tulang tangan kanan beruang Great Claudas Gold, jadi tidak tepat bagiku untuk mengambil yang ini juga, jawab Tanggulin. Kami adalah tim. Saya tidak bisa memonopoli semua barang bagus, jadi lanjutkan. Kalian yang memutuskan bagaimana Anda ingin mendistribusikannya. Xie memandang Bu Yue, lalu ke Su Xiaoyan. Akan sangat spektakuler jika Su Xiaoyan sudah berada di peringkat 30 dan dapat menyerap cincin jiwa dari singa emas bermata 3 yang legendaris. Namun, dia saat ini satu langkah menghindarinya di peringkat 29. Celahnya tampak kecil, tetapi sebenarnya sangat besar, jadi yang bisa mereka lakukan hanyalah memutuskan siapa yang mendapatkan tulang jiwa. Mereka bertiga seharusnya membelah satu tulang jiwa yang tak ternilai harganya. Xie menatap singa di tanah, lalu dengan enggan mundur selangkah untuk berdiri di samping Tanggulin. Aku akan meneruskannya juga. Setelah mundur dari singa, dia tampak santai. Saya seorang pria, jadi saya mengerti bahwa wanita duluan. Selain itu, tulang tengkorak singa emas bermata 3 terutama mempengaruhi kekuatan spiritual, yang tidak menjadi masalah bagiku. Akan lebih baik bagi kalian berdua untuk mendapatkannya. Kalian berdua bisa memutuskan. Atau Anda bisa bermain batu gunting kertas jika Anda tidak bisa. Gu Yue dan Su Xiaoyan menatapnya dengan heran. Sementara Xie tampak menyendiri di luar, pada kenyataannya, dia adalah pria yang sangat peduli dengan teman-temannya. Dia adalah orang pertama yang mengemukakan nilai tulang jiwa 3 mata singa emas, namun dia tetap memilih untuk menyerah begitu cepat. Keputusan seperti itu tidak mudah dibuat. Gu Yue dan Su Xiaoyan saling memandang. Mereka berdua unggul dalam serangan elemental jarak jauh, dan tidak ada keraguan bahwa tulang jiwa singa akan cocok untuk mereka. Siapapun yang menyatu dengannya akan mengalami perubahan mendasar pada basis kultivasi mereka. Sulit untuk mendapatkan kesempatan seperti ini dan bahkan lebih jarang untuk menemukan yang seperti ini lagi.
Menyatu dengan tulang jiwa ini bahkan bisa memiliki efek permanen pada takdir mereka. Bagaimana mereka akan memutuskan siapa yang akan mendapatkannya pada akhirnya? Tang Wulin berdiri diam di sana, bibirnya terkatup rapat. Dia tidak punya saran untuk diberikan kepada mereka dalam situasi ini. Sebagai kapten mereka, apapun yang dia usulkan tidak adil bagi orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Situasi ini akan jauh lebih mudah untuk diselesaikan jika itu adalah tulang jiwa biasa. Semuanya akan memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkannya di masa depan. Namun, ini adalah tulang jiwa dari singa emas bermata tiga. Itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Gu Yue berbalik dan berjalan ke Tang Wulin. Bertemu dengan tatapannya, dia berkata, "Mari kita berikan pada Xiaoyan." "Aku juga menyampaikannya." "Kakak Gu Yue," Su Xiaoyan berteriak. Gu Yue berbalik, senyum lembut bermain di bibirnya. "Tulang jiwa singa emas bermata tiga akan memberimu keberuntungan." "Saya tidak ingin keberuntungan. Saya ingin kekuatan. Selain itu, Anda yang termuda dan terlemah dari kami berempat. Jika Anda ingin mengejar ketinggalan, Anda harus mengambil setiap kesempatan yang Anda dapatkan." "Lanjutkan." Serap. Air mata mengalir di mata Su Xiaoyan. Pertama Tang Wulin mundur, lalu Xie, dan sekarang Gu Yue. Semua temannya telah melepaskan tulang jiwa. Jika itu masalah kompatibilitas, maka Gu Yue pasti yang paling cocok dengan tulang jiwa. Kekuatan jiwa bela diri elementalisnya akan meningkat secara proporsional dengan kekuatan spiritualnya. Menyerap tulang jiwa singa emas bermata tiga ini pasti akan memungkinkannya untuk menerobos ke alam laut roh dan mengalami peningkatan kekuatan yang eksplosif. Namun, dia tetap memilih untuk menyerah tanpa mengeluh. Satu-satunya tanggapan Tang Wulin adalah acungan jempol. Dia bangga memiliki rekan satu tim seperti mereka. Satu demi satu, mereka berpaling dari harta berharga yang mampu menggoda setiap master jiwa di dunia. Bagi mereka, rekan mereka jauh lebih penting daripada materi. Penolakan ini adalah bukti persahabatan mereka. Su Xiaoyan berjongkok dan memeriksa singa emas bermata tiga. Dia menggelengkan kepalanya dan berdiri sekali lagi, dengan cepat berjalan kembali ke Tang Wulin. "Kapten, aku juga menyerah." "Apa?" Dia menatapnya dengan kaget. "Mengapa?" "Jika itu adalah tulang jiwa yang berbeda, saya tidak akan ragu sama sekali, tapi ini," Su Xiaoyan menggelengkan kepalanya. "Ini adalah tulang jiwa dari singa emas bermata tiga. Hati saya tidak akan pernah tenang jika saya mengambilnya untuk diri saya sendiri. Dan selain itu, dia masih anak-anak. Itu tidak mungkin lahir terlalu lama. Coba pikirkan betapa sedih ibunya jika dia kembali untuk melihat anaknya meninggal. Kami mungkin telah membunuh banyak monster jiwa, tapi semuanya menyerang kami terlebih dahulu. Kami bertindak untuk membela diri. Namun kali ini, kamilah yang mendobrak masuk ke rumahnya. Tidak benar membunuhnya untuk keuntungan kita sendiri, dan saya pasti tidak akan tahan melakukan hal seperti itu. Jadi, saya tidak ingin tulang jiwa. Ayo pergi." Kata-katanya mengejutkan Tang Wulin, tetapi sesaat kemudian, senyum terbentuk di bibirnya dan dia mengacungkan jempolnya. "Tepat sekali. Akan lebih baik bagi kita jika kita tidak mendapatkan tulang jiwa ini. Selain itu, naluri saya memberitahu saya bahwa uji coba ini jelas tidak sesederhana yang kita pikirkan. Tidak peduli siapa dari keempatnya yang mengambil tulang jiwa, semuanya akan selamanya dihantui olehnya." Selanjutnya, Su Xiaoyan ada benarnya. Singa emas bermata tiga ini hanyalah seekor anak kecil. Mereka bukanlah monster yang akan membantai binatang buas tanpa pandang bulu. Tidak, semua binatang yang mereka bunuh sampai saat itu telah menyerang mereka lebih dulu. Anak ini baru saja bersembunyi di rumahnya. Itu tidak secara aktif menargetkan mereka dengan cara apapun. Xie dan Gu Yue sama-sama tergerak. Dalam pola pikir remaja mereka, membantai monster jiwa di platform kenaikan roh selalu menjadi permainan. Namun, pilihan Su Xiaoyan telah menyulut api di hati mereka. Apakah benar bagi kita untuk membunuh monster jiwa? Atau apakah itu salah? Apakah makhluk jiwa jahat? Apakah mereka merugikan orang? Atau hanya keserakahan kita yang mendorong mereka ke ambang kepunahan? Beberapa makhluk jiwa masih ada di dunia saat ini, tetapi bagaimana dengan 100 tahun? Atau 1000? Jika jiwa binatang benar-benar hanya menjadi bagian dari sejarah, apa yang akan terjadi pada umat manusia? Karena kalian semua telah memutuskan untuk menyerah, ayo pergi dari sini. Aku khawatir yang besar akan kembali sebentar lagi. Tang Wulin dengan cepat membuat keputusan. Sebagai kapten mereka, dia harus mengutamakan keselamatan timnya.
Dia mulai berlari ke pintu masuk gua. Kita bisa berbicara lebih banyak setelah kita pergi. Pintu keluar gua segera terlihat. Bintang memenuhi langit, memancarkan cahaya mistis ke lembah. Di kejauhan, 3 mata muncul, 2 emas dan 1 merah iblis. Tang Wulin, Xie Xie, Gu Yue, dan Su Xiaoyan segera membeku saat ruang di sekitar mereka mengeras, mengunci mereka di tempatnya. Soul Land 3 Chapter 278. Chapter 278 Tidak ada penyesalan. Membeku di tempat, Tang Wulin, Xie Xie, Gu Yue, dan Su Xiaoyan melihat perut singa terbuka lebar. Detik berikutnya, semburan api dimuntahkan. Itu kembali. Singa emas bermata 3 dewasa itu telah kembali. Apakah saya menyesali ini? Mereka berempat menanyakan diri mereka sendiri hal yang sama saat mereka diliputi oleh api. Tang Wulin memutuskan sendiri. Tidak, saya tidak menyesal. Saya beruntung memiliki rekan seperti mereka. Xie Xie memiliki pemikiran serupa. Saya seorang pria, dan seorang pria tidak menebak-nebak keputusannya. Gu Yue juga tidak menyesal. Dia merasa sangat tenang. Meninggalkan tulang jiwa adalah pilihan termudah baginya karena dia tidak pernah menginginkannya sejak awal. Su Xiaoyan merasa nyaman. Seperti yang lainnya, dia tidak menyimpan penyesalan. Mengapa saya menyesali sesuatu? Saya sudah membuat pilihan saya. Setidaknya induk singa akan senang saat melihat anaknya baik-baik saja. Itu hanya data. Bagi kami, ini hanyalah dunia virtual. Tetapi bagi mereka, ini adalah kenyataan. Tulang jiwa bisa mengubah hidup seseorang selamanya, tapi begitu juga kehilangan seorang anak. Dan penglihatan mereka menjadi hitam. Detik berikutnya, cahaya bersinar menembus kegelapan saat kapsul logam mereka meluncur keluar dari dinding. Tang Wulin, Xie Xie, Gu Yue, dan Su Xiaoyan masing-masing terbaring di dalam kapsul, dan mereka berempat duduk pada saat bersamaan. Mereka berada di ruangan metal yang sama seperti sebelumnya. Sebuah layar besar menampilkan gua tempat mereka berada. Di dalam gua, induk singa berjongkok ke sisi anaknya dan membungkusnya dengan cahaya keemasan. Cahaya itu menyembuhkan luka anak itu, dan itu membuka matanya. Begitu dia melihat anaknya sadar, induk singa membawa anaknya ke dadanya, cahaya keemasan yang lembut mengelilingi mereka berdua. Tang Wulin dan teman-temannya diam-diam menyaksikan adegan itu diputar di layar. Entah kenapa, saat mereka melihat induk singa menggigit anaknya, beban di hati mereka menghilang. Mereka berempat tidak bisa menahan senyum. Tang Wulin adalah orang pertama yang keluar dari kapsul logamnya, lalu dia berkeliling ruangan untuk membantu rekan satu timnya keluar dari kapsul mereka. Saya tidak menyesal, Tang Wulin menyeringai pada rekan satu timnya. Aku juga tidak. Tidak ada penyesalan di sini. Hati nurani saya bersih. 3 lainnya menanggapi dengan cara yang sama, berbagi senyum penuh pengertian yang sama. Tang Wulin mengulurkan tangan kanannya. Akrab dengan kepribadiannya, Gu Yue meletakkan tangannya di atas tangannya. Kemudian Xie Xie dan Su Xiaoyan meletakkan tangan mereka di atas tangan mereka. Pada saat itu, kedua tangan mereka yang tergabung melambangkan persahabatan mereka. Tiba-tiba tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Mereka berempat berbalik untuk melihat Shen Yi memperhatikan mereka, matanya dipenuhi kekaguman. Saya telah mengawasi ujian masuk selama bertahun-tahun sekarang, tapi saya masih ingat ketika saya mengambil ujian saya. Saat itu, aku seperti kalian berempat. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Anda baru saja mengambil tingkat tersulit dari percobaan ke-9. Tantangan yang disajikan kepada Anda adalah yang tersulit yang kami miliki. Ujian ini menguji kesabaran Anda, kemampuan Anda untuk bertahan hidup, dan yang terpenting, karakter Anda. Saya minta maaf karena saya menipu Anda sebelumnya. Karakter individu Anda adalah fokus sebenarnya dari percobaan ini. Jika seorang master jiwa yang kuat tidak memiliki kebaikan, kejujuran, dan keadilan, mereka akan menjadi bahaya bagi seluruh federasi. Akademi Shrek menolak untuk menerima orang-orang seperti itu. Ujian pertamamu dalam percobaan ini menentukan apakah kamu memiliki kesabaran atau tidak untuk menemukan lembah itu. Tidak ada poin yang diberikan untuk tes pertama. Tes kedua memeriksa apakah Anda bisa mengenali kekuatan singa emas bermata 3 dan beruang Dreadclaw Dust Gold. Untuk lulus ujian ketiga, Anda harus memiliki keberanian untuk masuk ke dalam gua. Ini adalah ujian terpenting dari ketiganya, dan Anda harus lulus untuk mendapatkan poin. Anda menghadapi ujian keempat setelah bertemu dengan anak singa. Jika Anda kalah, Anda akan mendapatkan poin 0.
Namun, ujian paling penting dalam keseluruhan percobaan ke-9 dimulai setelah Anda disajikan dengan kemungkinan memperoleh cincin jiwa dan tulang jiwa anak singa emas bermata 3. Anda dihadapkan pada pilihan, siapa yang akan mendapatkan cincin jiwa dan tulang jiwa yang berharga. Saya telah menyaksikan banyak tim berantakan pada keputusan ini, berpaling dari rekan mereka dan memperebutkan tulang jiwa karena keserakahan. Mereka akan segera turun ke jurang kejahatan. Kang Wulin tidak bisa membantu tetapi berbicara. Jadi, ketika Anda memberitahu kami bahwa kami bisa menyatu dengan cincin jiwa dan tulang jiwa di dunia itu semua bohong. Tidak mungkin menyatu dengan tulang jiwa di sana, bukan? Kaisar yang menguntungkan, singa emas bermata 3, hanya muncul sekali dalam 20.000 tahun terakhir, kata Shen Yi. Bahkan jika Akademi Shrek memiliki banyak catatan rinci tentangnya, kami tidak akan dapat membuat tiruan sempurna dari keduanya, apalagi membiarkan peserta ujian menyerapnya. Itu hanyalah ilusi, tidak ada lagi. Kata-katanya membuat ekspresi aneh muncul di wajah mereka berempat. Sungguh, itu hanya. Jika Anda telah membunuh singa emas bermata 3 dan kemudian dengan tenang memutuskan siapa yang mendapat rampasan, semua orang akan mendapat 6 poin, lanjut Shen Yi. Namun, kalian berempat membuat keputusan yang melampaui imajinasi kita. Kalian semua memilih untuk tidak membunuh. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Sekarang aku mengerti betapa baiknya kalian berempat. Seperti yang Anda lihat di layar tadi, makhluk jiwa adalah makhluk hidup juga. Akademi Shrek tidak pernah menganjurkan pembantaian monster jiwa yang sembrono. Sayangnya, hutan Do bintang hebat hanya menurun sementara umat manusia tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Armor pertempuran telah memberi kita keunggulan yang menentukan atas monster jiwa. Manusia terlalu rakus untuk apa yang bisa ditawarkan oleh makhluk jiwa kepada kita, dan keserakahan itu telah menyebabkan makhluk jiwa didorong ke ambang kepunahan. Jika kami dari Akademi Shrek berpartisipasi dalam hal ini, makhluk jiwa pasti sudah musnah sepenuhnya. Shen Yi dengan tenang menatap mata mereka berempat satu persatu. Anda harus ingat bahwa, jika Anda menjadi siswa Akademi Shrek, Anda tidak boleh memasuki hutan Great Stardew untuk berburu makhluk buas. Mata Kang Wulin berbinar dengan hormat. Meskipun dia baru berusia 13 tahun, dia sudah bisa memahami gravitasi kata-kata Shen Yi mengenai hubungan antara manusia dan makhluk jiwa. Soul Beast yang buas pasti ada, tapi itu tidak berarti bahwa semua Soul Beast itu buas. Dilihat dari kinerja Anda dalam uji coba ini, saya dapat memberi Anda skor penuh. Saya juga akan memberitahu Anda ini, jika Anda gagal dalam uji coba ini, Anda akan ditolak oleh Akademi Shrek bahkan jika Anda telah memperoleh 80 poin penuh hingga sekarang. Kami menyebutnya pengadilan yang membatalkan. Jika Anda kurang dalam karakter moral, tidak ada hal lain yang penting. Kang Wulin dan yang lainnya terkejut, tetapi diam-diam bersukacita di dalam. Pilihan mereka tidak salah. Dengan kesimpulan dari uji coba ini, Kang Wulin memiliki 70 poin. Xie, Anda memiliki 61 poin. Su Xiaoyan dan Bu Yue masing-masing memiliki 60 poin dan 58 poin. 3 dari mereka sudah mendapatkan jumlah poin minimum yang dibutuhkan untuk lulus ujian. Sekarang, hanya Gu Yue yang kekurangan 2 poin. Ikuti aku. Shen Yi mengangguk kepada mereka saat dia membuka pintu yang menuju keluar ruangan. Keempat siswa kelas 0 berbagi senyuman. Mereka adalah satu percobaan singkat untuk bergabung dengan Akademi Shrek. Setelah semua upaya mereka, sudah hampir waktunya. Shen Yi membawa mereka ke aula dan menaiki tangga ke atap tempat 3 orang menunggu mereka. Di tengah ketiganya adalah seorang pria tua berambut abu-abu. Di sebelah kirinya adalah Penatua Kai, Silver Moon Luo, dan di sebelah kanannya adalah Penatua yang telah melakukan percobaan pertama. Mereka bertiga berdiri berjajar, memeriksa para pendatang baru. Ekspresi Kang Wulin dan yang lainnya menjadi masam ketika mereka melihat Penatua Kai. Apa hubungannya dengan sidang terakhir? Soul Land 3 Chapter 279. Chapter 279 Kakek. Shen Yi berjalan mendekat dan membungkuk ketiga tetua, lalu berdiri di samping. Sidang ke-10 juga dikenal sebagai Threshold Review. Ketiga penatua ini akan mengevaluasi kinerja Anda sebelumnya dalam uji coba dan memberi Anda skor komprehensif yang akan ditambahkan ke total Anda, Shen Yi menjelaskan. Review Threshold. Tapi dengan Penatua Kai yang mengecewakan kita 2 kali di sini. Cobaan ini adalah... Kang Wulin melirik Gu Yue. Meskipun dia mengerutkan alisnya, matanya masih bersinar dengan cahaya yang membandel. Dia hanya kekurangan 2 poin. Percobaan ini
Tetua di tengah berbicara, suaranya dalam saat dia berkata, Tang Wulin, ayo. Tang Wulin buru-buru melangkah maju dan membungkuk. Nilai penuh untuk 7 percobaan dan 0 untuk 2. Penampilan Anda luar biasa, sungguh luar biasa. Anda berani, bijaksana, dan pemimpin yang cakap. Kami telah mengawasimu sepanjang waktu. Namun, kami akan menunda skor Anda sampai nanti karena kami ingin Anda melakukan uji coba riasan. Uji coba tata rias. Tang Wulin berterima kasih kepada tetua itu meskipun kebingungan dan dengan cepat kembali ke sisi temannya. Dengan 70 poin, dia aman dengan cara apapun. Xie, panggil sesepuh berambut abu-abu. Xie bergegas maju. Bakat Anda sedikit lebih tinggi dari rata-rata dan kesadaran situasional Anda buruk. Namun, Anda memiliki keberanian untuk menyerang lebih dulu saat menghadapi bahaya. Jadi, secara keseluruhan, kinerja Anda memuaskan. Anda mendapatkan 6 poin. Terima kasih, Tetua. Xie menghela nafas lega. Dia memiliki 61 poin jadi dia paling takut mendapatkan skor negatif. Bagaimanapun, penampilannya dalam beberapa uji coba cukup memalukan. Namun, tidak diketahui olehnya bahwa prestasinya telah melampaui rata-rata. Su Xiaoyan. Bakatmu rata-rata, tapi keunikanmu terletak pada kendali mutlakmu dengan atribut astrologi dari jiwa bela diri varianmu. Tidak hanya itu, Anda bekerja dengan baik dengan tim Anda dan memiliki pikiran yang cerdas, tidak terpengaruh oleh kelemahan Anda. Potensi Anda sebenarnya cukup mengesankan. Jadi, Anda mendapatkan 7 poin. Terima kasih, Tetua. Su Xiaoyan tersenyum malu-malu saat dia kembali ke teman-temannya. Sekarang dia berhasil mengejar Xie. Gu Yue naik dan membungkuk. Kali ini, tetua berambut abu-abu tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia melihat ke Silver Moon Luo di sisinya. Elder Kai mendengus dingin. Gu Yue, kamu sombong dan kurang ajar. Meskipun Anda mungkin berbakat, Anda kurang memiliki kesadaran situasional dan telah memengaruhi seluruh tim Anda dengan tindakan Anda. Tidak hanya itu, Anda berdua impulsif dan tidak masuk akal. Saya tidak berpikir Anda cocok untuk Akademi Shrek. 1 poin. Totalnya 59. 1 poin. Dia hanya memberi Gu Yue 1 poin. Gu Yue mengangkat kepalanya untuk memelototi Penatua Kai, menggigit bibirnya saat dia gemetar. Tetua berambut abu-abu itu berkata, Tang Wulin, Xie, Su Xiaoyan, kamu telah diterima di akademi. Tang Wulin, Anda akan menjalani sidang kelima sebentar lagi. Gu Yue, kamu hanya memiliki 59 poin, jadi kamu bisa pergi sekarang. Tang Wulin, Xie, dan Su Xiaoyan tercengang. 59 poin. Semua orang berbagi pendapat bahwa Gu Yue adalah yang paling menakjubkan dari mereka berempat, namun dia hanya menerima 59 poin. Dia hanya 1 poin malu untuk masuk ke Akademi Shrek, tetapi 1 poin itu berarti dia ditolak dan harus kembali ke rumah sekarang. Ketika mereka pertama kali tiba di kota Shrek, mereka semua berasumsi bahwa jika hanya satu dari mereka yang berhasil mencapai Akademi Shrek, itu pasti Gu Yue. Tak satu pun dari mereka mengharapkan hasil ini. Gu Yue meringkuk tangannya menjadi kepalan tangan yang erat tapi dengan tegas tetap berdiri di sana, wajahnya penuh kebanggaan. Sebuah tangan meraih bahunya. Dia berbalik, dan tatapannya terhubung dengan mata tegas Tang Wulin. Dia mengumpulkan tubuhnya yang gemetar ke dalam pelukannya, lalu menatap lurus ke arah para tetua. Saya tidak menerima ini. Zuo Si tercengang. Dia tidak akan terkejut jika Gu Yue mengucapkan kata-kata ini, tapi tidak Tang Wulin yang mengatakannya. Mengapa kamu tidak menerima ini? Tang Wulin berkata, para tetua yang terhormat, bolehkah saya bertanya apakah Akademi Shrek itu adil? Senyuman dingin terbentuk di bibir Penatua Kai. Tidak ada yang adil di dunia ini. Jika Anda ingin adil, maka Anda membutuhkan kekuatan. Keadilan diperjuangkan, tidak diberikan secara bebas dan sukarela. Tentu saja, itu dalam kondisi kamu cukup kuat untuk menekan semua orang. Tang Wulin tercengang. Dia tidak pernah mengharapkan jawaban seperti itu. Dia mengangguk ke arah Penatua Kai dan membungkuk sedikit. Terima kasih atas nasihat Anda, saya telah belajar darinya. Karena begitulah keadaannya, saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Sesepuh, saya menolak masuk Akademi Shrek saya. Suatu hari, saya akan kembali. Suatu hari ketika saya cukup kuat, saya akan kembali untuk menegakkan keadilan. Tang Wulin berbalik ke arah Xie dan Su Xiaoyan dan dengan tegas berkata, kalian berdua tidak perlu mengikutiku, ini hanya milikku dan urusan Gu Yue. Anda harus tinggal dan berkultivasi dengan benar.
Xie terkekeh. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku celananya dan, seolah dia tidak mendengar kata-kata Tang Wulin, dengan santai berjalan mendekat. Karena bakatku hanya rata-rata, sepertinya Akademi Shrek tidak terlalu memikirkanku. Kapten, apakah Anda mencoba untuk meninggalkan saya? Tidak mungkin. Kembali ketika Anda mengalahkan beruang Dreadclaw Dust Gold itu dan membalas saya bersumpah akan mengikuti Anda selama sisa hidup saya. Saya hanya bisa menjadi kuat dengan mengikuti Anda. Saya suka rencanamu. Kami akan kembali saat kami memiliki kekuatan untuk menuntut keadilan. Dia tiba di sebelah Tang Wulin dan meletakkan tangannya di bahu kaptennya. Lagi pula aku tidak pernah ingin menjadi seorang master jiwa, itu adalah orang tuaku yang memaksaku. Tekanan di sini agak terlalu tinggi untukku. Ayo kembali sekarang. Su Xiaoyan juga berdiri di samping mereka. Berbicara seolah-olah ini adalah masalah yang sepele. Kalian, Tang Wulin kehilangan kata-kata. Dia berpaling ke Shen Yi. Guru Shen, maafkan saya. Saya khawatir kami tidak memenuhi syarat untuk menjadi siswa Shrek. Dulu mimpiku, tapi sekarang mimpiku hancur. Bolehkah saya bertanya di mana Guru Wu berada? Emosi berperang di dalam hati Shen Yi saat dia menatap mereka. Pada saat itu, tetua berambut abu-abu berkata dengan ekspresi muram, "Bagus, kalian semua sangat keras kepala. Keras kepala itu pasti telah diajarkan kepadamu. Bagus sekali, bagus sekali. Sekarang pergilah. Kalian semua bisa keluar sekarang." Kata-katanya yang dingin mengejutkan keempat orang yang bersiap untuk pergi. Shen Yi mengirimi mereka tatapan penuh arti saat dia menjelaskan dengan tenang, "Tetua ini adalah guru kakak laki-laki Wu serta kakekmu. Cepat dan beri penghormatan." "Kakek, guru-guru Wu." Jantung Tang Wulin berdebar kencang. Dia menarik lengan baju Gu Yue lalu membungkuk ke Zhuo Xi. "Saya memberi hormat kepada kakek." Xie dan Su Xiaoyan dengan cepat mengikuti. Disenggol oleh Tang Wulin, Gu Yue adalah yang terakhir membungkuk. Ekspresi Zhuo Xi meringankan beberapa warna, tapi suaranya sedingin sebelumnya. "Apa kalian pikir kalian luar biasa, meninggalkan segalanya demi teman-temanmu ya? Dasar bodah, masing-masing dari Anda adalah orang bodah. Kenapa kamu bahkan datang ke sini? Apakah itu untuk menunjukkan sikap keras kepala Anda? Harga diri Anda? Apakah kamu tidak tahu usaha apa itu? Yang Anda tahu hanyalah cara bertarung, tetapi bukan cara mengemis. Apakah Wu Zhangkong mengajari Anda sifat keras kepalanya? Ini benar-benar seperti yang mereka katakan, seperti guru, seperti murid. Kalian semua adalah sekelompok orang bodoh yang keras kepala." Sudut mulut Shen Yi bergerak-gerak saat dia diam-diam mengutuk. "Bukankah kamu yang mengajar kakak senior? Bukankah kata-katamu juga berlaku untuk dirimu sendiri?" "Grand Teacher, bolehkah saya mengajukan pertanyaan?" Su Xiaoyan bertanya dengan suara lucu. Mata Zhuo Xi beralih padanya. Mata Su Xiaoyan membara, lalu memerah saat dia menahan isak tangisnya. "Kakek, apakah nenek ini lebih menakjubkan darimu?" Pertanyaannya benar-benar membutakan Zhuo Xi, dan dia tidak bisa menjawab. Dia melirik Penatua Kai. "Kita hampir setara." Air mata keluar dari sudut mata Su Xiaoyan sebelum mulai mengalir di wajahnya. "Kakek, dikatakan bahwa dulu seorang guru, selamanya seorang ayah. Kami telah memperlakukan Guru Wu seperti seorang ayah, dan Guru Wu pasti memperlakukan Anda seperti itu juga, jadi Anda adalah kakek kami. Bagaimana Anda bisa membiarkan cucu Anda diintimidasi ketika Anda adalah judul dulu yang kuat dan master baju besi pertempuran? Kami akan memiliki cukup poin untuk lulus ujian sejak lama jika bukan karena nenek ini. Apakah karena Anda takut padanya, Anda tidak angkat bicara saat cucu Anda diusir?" Zhuo Xi tercengang. Dia terkenal karena cara-cara kuno dan keras kepala di seluruh Akademi Shrek, dan dia memiliki ekspresi tegas yang membuat semua siswa pelataran dalam tunduk. Namun, dia tidak pernah mengharapkan gadis di depannya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. "Aku takut padanya." Dia secara tidak sengaja melepaskan pikirannya. Su Xiaoyan, tenggorokannya tercekik oleh emosi, berkata, "Kamu tidak takut padanya, namun kamu tidak peduli ketika cucu perempuanmu diusir." Setelah beberapa saat kaget, Zhuo Xi berkata, "Benar. Mengapa saya tidak peduli jika cucu saya diusir? KUER, apa yang kamu coba tarik? Mengapa Anda menindas cucu saya?" Solen 3 Chapter 280. Chapter 280 peringkat kelima untuk skor penuh. Penatua Kai tercengang. "Hentikan omong kosong. Anda seorang pertapa tua tanpa istri. Dari mana Anda mendapatkan seorang cucu?" Zhuo Xi mendengus. "Gadis ini benar. Saya tidak peduli apa yang Anda katakan.
Hari ini, saya ingin keempat anak ini bergabung dengan Akademi Shrek. Jangan lupa skor akhir ditentukan oleh kita bertiga bersama. Anda mengatakan Bu Yue pantas mendapatkan 1 poin, dan saya pikir dia mendapatkan setidaknya 4. Itu seharusnya memberinya cukup untuk memasuki pelataran luar. Cukup dengan omong kosongmu. Suara Penatua Kai meneteskan amarah. Kami memutuskan ini sebelumnya. Apa yang coba kamu tarik sekarang? Tidak, saya menolak. Tanggulin menundukkan kepalanya, jejak keraguan tumbuh di dalam hatinya. Kakek itu benar-benar berubah pikiran dengan cepat. Lalu apa yang perlu kamu terima? Jelas sekali Zuozi tidak menerima sikap keras kepalanya dengan baik. Penatua Kai menatapnya, cukup dingin untuk membeku. Apakah Anda lupa mengapa kami meminta Tanggulin melakukan uji coba riasan? Mata berkilauan, Zuozi menyadari hal itu dan berbelok ke arah Tanggulin. Baik, uji coba tata rias. Menurut aturan Akademi Shrek, seorang siswa dapat membuat satu permintaan jika mereka mendapat nilai penuh pada semua ujian. Tanggulin, Anda berada di jalan menuju ini dalam 7 percobaan yang Anda dapatkan poinnya. Tinggal 1 skor penuh lagi dan kamu bisa meminta poin ekstra untuk gadis itu. Tanggulin mengalihkan pandangannya dari Zuozi ke Elder Kai. Tapi percobaan keempat. Penatua Kai berkata, baik, saya akan memberi Anda 10 poin untuk percobaan keempat. Jika Anda mengelola skor sempurna untuk peringkat kelima dalam riasan, maka uji coba ke-10 Anda juga akan memiliki nilai penuh. Sidang kelima, tes profesi kedua. Meskipun Tanggulin merasa ada yang tidak beres, dia tetap mengangguk. Baik, aku akan mengikuti uji coba tata rias. Gu Yue tetap diam selama pertukaran. Tanggulin telah melambaikan jari di belakang punggungnya sepanjang waktu, memperingatkannya untuk tetap tenang, dan dia melakukannya dengan patuh untuk saat ini. Dia bukan orang bodoh. Tentu saja dia ingin masuk Akademi Shrek. Selain itu, teman-temannya akan mengikuti jika dia dipaksa pergi, dan itu akan merugikan masa depan mereka. Apa profesi keduamu? Apakah kamu yakin? Zuozi bertanya. Tanggulin menjawab tanpa ragu-ragu, saya yakin saya akan berhasil dalam tes ini. Ini mendorong dengusan dari Penatua Kai. Jangan terlalu percaya diri, bocah. Apakah Anda tahu persyaratan untuk mendapatkan skor penuh? Tanggulin berkata, tolong beritahu saya, Penatua Kai. Tidak mungkin mendapatkan skor penuh kecuali Anda telah mencapai peringkat kelima dalam profesi kedua Anda, kata Penatua Kai. Mendengar kata-katanya, mata Zuozi dan Shen Yi melebar, hampir lucu. Kapan uji coba kelima mulai menuntut profesional peringkat kelima? Kebanyakan lulusan pengadilan luar tidak mencapai level itu. Sebenarnya, bukankah itu persyaratan untuk masuk ke pelataran inti? Dia hanya seorang peserta ujian untuk pengadilan luar. Tanggulin tercengang. Peringkat kelima. Bagi seorang pandai besi, mencapai peringkat kelima berarti mampu melakukan pemurnian roh. Yang, sayangnya, belum dia capai. Tanggulin berada di puncak peringkat keempat dan telah berada di peringkat keempat untuk beberapa waktu sekarang, tetapi dia tidak memiliki kekuatan jiwa yang diperlukan untuk maju lebih jauh, meskipun Mu Chen telah mengajarinya teknik pemurnian roh. Spirit Refinement adalah pembagi besar bagi pandai besi, memisahkan Grandmaster biasa dari Master Pengrajin. Ayam dari burung Phoenix, menjembatani celah itu seperti naik dari bumi ke langit. Untuk menempatkan ini dalam perspektif, ribuan logam halus diperlukan untuk membuat armor tempur 1 kata, sedangkan armor tempur 2 kata atau lebih tinggi harus ditempa menggunakan logam yang dimurnikan dengan roh. Tidak hanya itu, armor tempur 1 kata tidak lebih kuat dari Misha. Jadi hanya armor tempur 2 kata dan yang lebih tinggi yang dianggap sebagai armor pertempuran sungguhan. Tanggulin melirik Gu Yue, percikan kekhawatiran menetap di hatinya, tapi dia bertemu dengan tatapannya dengan kelembutan tidak seperti yang lain. Saat dia menatap matanya, Tanggulin diliputi keberanian, beralih ke Elder Kai dan mengangguk. Aku akan melakukannya. Apa profesi keduamu? Zuozi bertanya dengan mata menyipit. Pandai besi. Ikuti aku kalau begitu. Ketiga tetua membawanya ke sebuah ruangan, menginstruksikan anggota staf untuk mengeluarkan meja tempa dan logam langka. Zuozi, Elder Kai, dan Elder Li berdiri di samping sementara teman-teman Tanggulin mengawasi di belakangnya. Dia mendekati meja tempa, lalu, dia menutup matanya. Setelah serangkaian uji coba, Tanggulin kelelahan secara mental dan fisik. Tidak hanya dia harus memikirkan dirinya sendiri, dia juga harus mengawasi rekan satu timnya, memeras otaknya untuk memasukkan mereka semua ke dalam pintu Akademi Shrek. Semua tanggung jawab ini sangat membebani dirinya, dan dia bahkan belum berusia 14 tahun.
Bahkan jika dia lebih dewasa dari teman-temannya, dia tetaplah laki-laki. Dia berdiri di sana merenung dalam diam. Spirit refinement biasanya membutuhkan pandai besi untuk memiliki 4 cincin jiwa. Namun, karena kekuatan dan bakat ilahi bawaannya untuk menempa, Mu Chen mengatakan dia hanya membutuhkan 3 cincin untuk mencobanya. Spirit refinement menghubungkan kekuatan jiwa seseorang dengan logam yang dimaksud. Dia perlu mengilhami logam dengan semangat. Itu adalah proses menghirup kehidupan menjadi logam. Tousan refinement mengeluarkan potensi penuh yang tersembunyi di dalam bongkahan logam, tetapi spirit refinement benar-benar mengubah logam tersebut pada tingkat fundamental. Untuk berhasil dalam pemurnian roh, tubuh dan pikiran Tang Wulin harus hidup berdampingan dalam harmoni dan fokusnya harus mutlak. Pada saat penyelesaian, dia harus menghidupkan logam tersebut. Nyatanya, Mu Chen telah menyebutkan hal ini, pemurnian roh berarti menciptakan kehidupan. Tang Wulin mengingat evaluasi gurunya tentang penyempurnaan roh dan meninjau kembali teknik yang dibutuhkan, gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Dia berdiri di sana selama 1/4 jam penuh tanpa bergerak. Tidak ada yang membuatnya terburu-buru. Ketiga tetua menyaksikan dalam diam. Akhirnya, Zuoxi melirik Penatua Kai dan berbisik, "Ada apa denganmu? Kenapa kamu bertingkah sangat gila? Apakah kamu sudah tenang? Bukankah kamu yang mengajari Zhangkong bagaimana menjadi begitu keras kepala? Jadi apa kamu?" Penatua Kai membalas. "Apa yang ingin Anda capai dengan menetapkan persyaratan setinggi itu? Betulkah? Peringkat kelima. Terakhir kali saya periksa, Anda hanya membutuhkan profesi peringkat ketiga kedua untuk mendapatkan nilai penuh. Apakah Anda pikir dia semacam anak ajaib? Kapan Anda pernah mendengar seorang profesional peringkat 5 berusia 13 tahun? Senyuman dingin terbentuk di bibir Penatua Kai. "Kamu menggunakan kepura-puraan tipis untuk menciptakan situasi ini lebih awal, jadi mengapa penting jika aku mengambil langkah lebih jauh? Bagaimanapun, Anda hanya perlu memberikan beberapa penjelasan setelah ini. Bukankah mudah membuat mereka tetap tinggal? Anak-anak ini jauh lebih dewasa daripada anak-anak seusia mereka." Dia memutar matanya. "Mereka perlu ditantang jika kita ingin mereka terus berkembang. Semakin banyak tekanan yang mereka alami saat muda, semakin kuat mereka jadinya." Tang Wulin itu adalah yang paling tangguh dari kelompok itu. Bagaimana lagi kita bisa membuatnya mencapai potensi maksimalnya tanpa membuatnya kesulitan? Saya yakin Anda tahu dia memamerkan cincin jiwa emas di percobaan keempat kan? Anda juga melihatnya beraksi di percobaan ke-9. Dia memiliki keterampilan jiwa beruang Red Cloudus Gold, jadi apa yang tidak bisa dia capai? Jika Anda tidak memaksanya, apakah dia akan memberikan segalanya? Zuoxi mendengus. "Mari kita tunggu dan lihat saja." Pada saat itu, Tang Wulin membuka matanya, cahaya ungu berkelap-kelip di kedalamannya. Dia melesat kerak logam dan mengambil ingot yang sangat dia kenal, perak berat. Perak berat adalah logam pertama yang dimurnikan ribuan kali, dan dia memilih untuk menggunakannya kali ini juga. Dia meletakkannya di atas meja tempa dan menekan sebuah tombol, menurunkannya ke dalam tungku untuk dikalsinasi. Dalam sekejap, palu peraknya yang berat muncul di tangannya. Dia memejamkan mata sekali lagi, kehilangan dirinya karena pola seperti pembuluh darah yang tersebar di seluruh palu dengan ujung jarinya. Seolah-olah darahnya meleleh ke dalamnya.